Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bertemu lagi dengan Ibu Dian di mata kuliah Kimia Dasar. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang atom, molekul, dan ion. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas apa itu zat padat, zat cair, zat gas, begitu pula dengan sifat-sifatnya. Pernahkah kalian terpikir, apa sih bagian terkecil dari suatu benda? Apakah zat padat, zat cair, dan zat gas memiliki bagian-bagian terkecil yang sama? Bagaimanakah suatu benda itu bisa memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda? Ada batu, dia berbentuk padat, kemudian ada logam, dia bisa menghantarkan arus listrik, kemudian ada kayu, dia mudah terbakar. Nah, apa sih sebenarnya bagian dari suatu benda? Bagian terkecil dari suatu benda dinamakan atom. Nah, di dalam atom sendiri itu dia memiliki bagian-bagian tertentu, memiliki sub bagian. Nah, siapa yang masih ingat di SMA dulu? Bagian-bagian dari atom. Nah, seperti tata surya, atom juga memiliki struktur yang hampir sama. Nah, di dalam atom ada yang disebut dengan inti atom. Nah, di dalam inti atom tersebut merupakan bagian yang memiliki massa yang paling banyak. Kemudian ada di luar atom, ada yang namanya kulit atom. Nah, di dalam kulit atom itu sebagian besar merupakan ruangan kosong. Nah, di situ terdapat elektron-elektron yang bergerak bebas mengelilingi inti atom. Karena elektron itu ukurannya sangat kecil, sehingga antara kulit atom dan inti atom itu terlihat seperti ruangan kosong. Nah, kita bisa membayangkan seperti tata surya. Inti atomnya adalah matahari, kemudian elektron-elektronnya merupakan planet-planet yang mengelilingi inti atom. Nah, seperti itu. Oke, kita bahas model atom yang pertama. Model atom yang pertama adalah model atom John Dalton. Nah, atom menurut Dalton merupakan bagian terkecil dari suatu unsur atau bagian terkecil dari suatu benda. Atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, atau dibagi lagi, atau diubah menjadi zat lain. Atom-atom suatu unsur adalah sama untuk semuanya. Akan tetapi, atom-atom dengan unsur yang lain akan berbeda. Kemudian reaksi kimia merupakan proses penggabungan atau pemisahan atom dari unsur-unsur yang terlihat. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari model atom Dalton, yaitu bentuknya seperti bola pejal. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi, maka atom Dalton tidak dapat diterima lagi karena ditemukan ada partikel lain penyusun atom, yaitu adanya penemuan elektron. Penemuan elektron ini menggagalkan teori tentang atom, sehingga teori tentang atom perlu diperbarui lagi. Nah, setelah ditemukannya elektron, maka muncullah model atom lain, yaitu model atom Thomson. Menurut Thomson, atom dianggap sebagai bola bermuatan positif yang di permukaannya ditempeli oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kemudian pada atom yang normal, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif, sehingga atom bersifat netral. Kemudian jika teori atom Thomson tersebut benar, maka apabila ada suatu material yang tipis, kemudian material tersebut ditembak oleh partikel alfa yang memiliki energi yang sangat tinggi, maka akan terjadi dua kemungkinan. Jika partikel atom berupa bola yang sangat keras, maka semua partikel alfa akan dipantulkan. Kemudian jika partikel atom merupakan bola yang lunak, maka partikel alfa akan
diteruskan. Nah, setelah dilakukan percobaan tersebut, untuk membuktikan kebenaran teori atom Thomson, maka Rutherford dia melakukan percobaan tersebut dengan menembakkan lapisan tipis emas dengan partikel alfa. Percobaan itu disebut percobaan Rutherford. Nah, partikel alfa berasal dari unsur radioaktif, kemudian ditembakkan ke emas. Nah, apa hasil dari percobaan Rutherford tersebut? Nah, ternyata sebagian besar dari partikel alfa menembus material. Kemudian ada pula bagian kecil yang dibelokkan arahnya atau dipantulkan. Kemudian partikel yang dipantulkan ke arah semula itu sangat sedikit. Kemudian apa kesimpulan dari percobaan Rutherford ini? Nah, setelah dilakukan percobaan ini, maka muncul pula model atom yang baru. Kesimpulan dari percobaan Rutherford menghasilkan teori atom baru yang disebut dengan teori atom Rutherford. Nah, teori atom Rutherford ini menyatakan bahwa sebagian besar volume material merupakan ruang kosong. Hal ini bukti bahwa sebagian besar partikel alfa menembus material. Kemudian yang kedua, massa atom terkonsentrasi pada volume yang sangat kecil, yaitu menyerupai titik di dalam intinya. Konsentrasi massa inilah yang memantulkan partikel alfa. Kemudian pembelokan partikel alfa hanya dapat dijelaskan jika konsentrasi massa yang sangat kecil ini bermuatan positif, karena partikel alfa merupakan partikel yang bermuatan positif, sehingga terjadi gaya tolak menolak. Akibatnya partikel alfanya akan dibolokkan. Karena konsentrasi massa bermuatan positif ini berada di dalam inti, maka disebut dengan inti atom. Kemudian di sekitar atom ada pula elektron yang bermuatan negatif, sehingga elektron berada mengitari inti. Kemudian elektron dan inti dia akan saling tarik-menarik berdasarkan gaya Coulomb. Hal ini mirip dengan tata surya. Inti atomnya adalah matahari, kemudian elektron-elektronnya adalah planet-planet yang mengelilingi matahari. Nah, berikut merupakan gambar dari teori atom Rutherford. Nah, di dalamnya ada inti yang merupakan pusat massa atom, kemudian di sekitarnya ada elektron-elektron yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, elektron bergerak mengelilingi atom, dia akan memancarkan energi. Maka benda yang selalu bergerak akan terus-menerus kehilangan energi. Maka suatu saat elektron akan kehabisan energi, sehingga jaraknya semakin lama akan semakin dekat ke inti atom karena dia tertarik oleh gaya Coulomb. Akan tetapi pada kenyataannya elektron tidak pernah jatuh ke inti atom. Nah, teori atom Rutherford tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak bisa jatuh ke inti. Nah, pada kenyataannya elektron bahwa atom itu sangat stabil. Elektron bergerak mengelilingi inti atom tanpa kehilangan energi. Nah, dengan demikian teori atom Rutherford tidak bisa lagi diterima. Kemudian diperlukan teori atom baru yang bisa menjelaskan kondisi tersebut. Nah, kemudian untuk mengatasi kelemahan tersebut, maka Bohr mengusulkan suatu model baru, yaitu model kuantum untuk atom. Selanjutnya, model atom menurut Bohr. Bohr mengusulkan bahwa adanya lintasan-lintasan atom, yaitu lintasan untuk elektron. Nah, elektron berada pada lintasan-lintasan dan tidak memancarkan energi. Nah, jika dia bergerak pada lintasan-lintasan tertentu atau lintasan stasioner.
Nah, ini ada lintasan-lintasan elektron yang sering disebut dengan kulit atom, yaitu tempat elektron untuk berputar mengelilingi inti atom. Kemudian elektron dapat berpindah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Akan tetapi, elektron yang berpindah lintasan tersebut tidak stabil karena dia tidak berada di lintasan stasioner. Nah, elektron yang tidak stabil tersebut maka dia akan kembali lagi ke posisinya, ke posisi awalnya, yaitu posisi stasioner, yaitu dengan memancarkan energi yang tadi dia terima dipancarkan kembali. Nah, pancaran energi ketika elektron kembali ke posisi semula atau kembali ke posisi stasioner itu menghasilkan suatu spektrum atom. Nah, itu adalah elektron, dia akan berpindah ke lintasan yang lebih tinggi ketika dia menerima energi dari foton. Kemudian energinya akan dipancarkan kembali, kemudian dia akan kembali lagi ke posisi semula. Kemudian karena kita sudah tahu tentang teori atom, maka kita akan membahas secara rinci bagaimana sih struktur atom yang benar. Nah, struktur atom yaitu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Nah, partikel dasar penyusun atom adalah proton, elektron, dan neutron. Nah, di dalam inti terdapat proton, yaitu partikel bermuatan positif. Kemudian ada elektron, yaitu partikel bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Kemudian di dalam inti atom juga terdapat massa atom yang netral. Nah, massa atom ini sedikit lebih tinggi daripada massa proton. Nah, karena bermuatan netral, dia dinamakan dengan neutron. Jadi di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Kemudian di dalam kulit atom terdapat elektron. Nah, berikut data-data tentang elektron, proton, dan neutron. Elektron dia bermassa 9,1 kali 10 pangkat minus 28 kg. Sedangkan proton dan neutron sekitar 1,67 kali 10 pangkat min 24. Nah, dapat terlihat di situ bahwa elektron dia sangat kecil. Dia 1/10.000-nya dari proton dan neutron. Kemudian muatan dari elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Muatan elektron sama dengan muatan proton. Nah, akan tetapi untuk elektron dia bermuatan negatif, untuk proton bermuatan positif. Kemudian neutron tidak memiliki muatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang notasi dari suatu atom atau suatu unsur. Suatu unsur dilambangkan dengan X, A, Z. Nah, X adalah nama atom atau nama unsur, kemudian Z adalah nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron dalam kondisi stabil. Kemudian A adalah jumlah masanya atau bilangan massa. Nah, massa atom dia terpusat di dalam inti atom sehingga massa atomnya merupakan jumlah dari proton dan neutron. Kemudian pada atom netral berlaku jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Kemudian contoh, ada suatu unsur, dia dilambangkan dengan 5626 Fe. Nah, Fe ini adalah besi. Nah, kalian bisa lihat di tabel periodik unsur kalian. Nah, 56 itu menunjukkan adalah jumlah massa atomnya. Kemudian 26 adalah jumlah protonnya atau menunjukkan nomor atomnya. Jadi, jumlah elektron sama dengan jumlah proton sama dengan nomor atomnya, yaitu ada 26. Kemudian 56 menunjukkan massa atom, yaitu jumlah proton dan jumlah neutron. Sehingga untuk mencari jumlah neutron, maka nomor atom dikurangi dengan massa
bilangan massa dikurangi dengan nomor atom. Jadi 56 dikurangi 26, jadi ada 30 neutron. Nah, di dalam inti terdapat 30 neutron dan 26 proton. Kemudian di dalam kulit atom terdapat 26 elektron. Kemudian contoh yang kedua, bagaimana notasi unsur X jika diketahui neutronnya 14 dan elektronnya 13. Nah, unsur X dilambangkan dengan X AZ, dengan A adalah bilangan massanya. Nah, bilangan massa merupakan jumlah proton dan neutron, sehingga dijumlahkan 14 dan 13, yaitu 27, itu nomor massanya. Kemudian nomor atomnya menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron, sehingga nomor atom dari unsur X adalah 13. Kemudian notasi unsurnya X 27 13, 27 massa atomnya, 13 adalah nomor atomnya yang menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, ini adalah salah satu contoh dari unsur hidrogen. Kalian bisa lihat di tabel periodik kalian juga. Nah, atom hidrogen ini dia memiliki nomor atom 1 dan memiliki massa 1. Jadi di dalam intinya dia cuma memiliki 1 proton. Kemudian itu ada data-data yang lain, yaitu titik didihnya berapa, titik lelehnya berapa, massa jedihnya berapa gitu. Kemudian suatu atom dia bisa melepaskan atau menangkap elektron. Nah, yang bisa bergerak bebas adalah elektron. Inti atom dia tidak bisa bergerak bebas, dia inti atom jumlahnya tetap. Nah, atom yang melepas atau menangkap itu akan memiliki muatan listrik. Nah, atom akan bermuatan positif jika dia kehilangan elektron. Karena muatan negatifnya hilang, misalnya hilang beberapa, maka akan terjadi jumlah proton yang tidak sama dengan elektron. Jumlah protonnya di dalam inti tidak berubah, sementara jumlah elektronnya berkurang. Akibatnya atom bermuatan positif, karena muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatif. Nah, atom yang bermuatan positif disebut kation. Kemudian, atom bisa juga menangkap elektron. Jika atom menangkap elektron, maka dia akan bermuatan negatif karena elektron bermuatan negatif. Nah, atom yang menangkap elektron, maka dia akan kelebihan elektron dan disebut dengan anion. Kemudian contoh Na+, yaitu natrium yang kehilangan 1 elektron. Dia kehilangan muatan negatif, akibatnya muatan totalnya positif. Kemudian Mg2+, magnesium. Dia kehilangan 2 elektron karena dia bermuatan 2+. Kemudian Cl-, klorin. Dia menangkap 1 elektron, sehingga di dalam atomnya kelebihan 1 elektron. Nah, kelebihannya itu ditunjukkan oleh muatan negatifnya. Karena ada tambahan 1 elektron, maka dia -1. Kemudian oksigen, O2-, yaitu anion dengan kelebihan 2 elektron. Jadi atom oksigen itu menangkap 2 elektron, sehingga dia bermuatan negatif. Kemudian ada pula isotop, yaitu unsur-unsur yang nomor atomnya sama tetapi berbeda bilangan massanya, yaitu contohnya atom hidrogen. Nah, atom hidrogen ini ada 3 macam. Yang pertama adalah hidrogen 1,1. Nah, dia memiliki 1 proton dan 1 elektron. Kemudian hidrogen 1,2 atau sering disebut dengan deuterium. Dia memiliki 1 proton, 1 elektron, dan 1 neutron. Kenapa? Karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 1.
Nah, akan tetapi di dalam inti masanya ada dua. Nah, yang satu itu siapa? Nah, yang satu bermuatan netral. Kemudian H13. Nah, itu disebut juga tritium. Nah, di dalam inti dia protonnya ada satu. Nah, yang dua apa? Yang dua adalah netron. Kemudian elektronnya sama dengan nomor atomnya, yaitu satu. Kemudian Fe ada yang bermuatan 50, ada yang nomor masanya 56, ada pula yang masanya 55. Akan tetapi nomor atomnya sama, sehingga jumlah protonnya sama, tetapi jumlah neutronnya tidak sama. Itu namanya isotop. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Isotop hidrogen. Yang pertama adalah 1H, 11. Hidrogen 1 cuman memiliki satu proton. Kemudian hidrogen yang intinya ada dua. Nah, karena protonnya satu, maka yang satu neutron. Kemudian yang ketiga tritium. Protonnya satu, neutronnya dua. Nah, kemudian begitu pula dengan yang besi, ion besi. Itu ada jumlah neutron. Selanjutnya isobar, yaitu unsur yang memiliki massa yang sama tetapi berbeda nomor atomnya. Contohnya kobalt 2759 dan nikel 2859. Kemudian isoton, yaitu unsur dengan jumlah elektron yang sama. Nah, yang contohnya atom karbon 13. Dia protonnya 6, kemudian neutronnya ada 7. Sama dengan neutron pada nitrogen N714. Protonnya 7, neutronnya juga 7. Kemudian ada istilah lain isoelektron, yaitu atom atau ion dengan jumlah elektron yang sama. Misalnya Na+ dan Mg2+. Nah, bisa kalian hitung nanti di situ. Kemudian K+ dan Ar dan sebagainya. Selanjutnya akan kita bahas tentang bilangan-bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Nah, bilangan kuantum utama ini menunjukkan lintasan elektron di dalam atom atau disebut juga dengan kulit atom. Nah, di sini ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, kulit atom ditunjukkan dengan kulit 1 untuk namanya kulit K, kulit nomor 2 atau N sama dengan 2 itu disebut dengan kulit L. Kemudian untuk kulit yang ketiga namanya kulit M dan seterusnya. Jadi bilangan kuantum utama nilainya ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, menunjukkan lintasan elektron atau kulit atom. Kulit pertama namanya kulit K, kulit kedua namanya kulit L, kulit ketiga namanya kulit M. Kemudian di dalam setiap kulit terdapat pasangan-pasangan elektron. Kemudian jumlah elektron maksimum yang dapat menempati tingkat energi harus memenuhi rumus 2n kuadrat. Dengan demikian jumlah elektron pada setiap kulit yaitu berbeda-beda. Nah, untuk kulit yang pertama ada 2 elektron karena 2 kali 1 kuadrat. Kemudian kulit yang kedua adalah ada 8, kemudian kulit ketiga paling banyak ada 18 dan seterusnya. Sesuai dengan rumus Pauli yaitu 2n kuadrat. Kemudian bilangan kuantum yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan kuantum azimut atau L ini menunjukkan subkulit, yaitu adanya bagian-bagian di dalam kulit. Nah, contoh bilangan kuantum azimut memiliki harga 0 sampai dengan n-1. Kemudian L sama dengan 0 untuk kulit K, kemudian L sama dengan ada 2L yaitu L0 dan L1 untuk kulit L. Kemudian L sama dengan 0, 1, 2 untuk kulit M dan seterusnya. Nah, untuk bilangan azimut dia memiliki nama-nama khusus. Untuk L sama dengan 0,
maka disebut dengan subkulit S atau disingkat dengan sharp. Kemudian L sama dengan 1, namanya subkulit P, merupakan singkatan dari prinsipal. Kemudian L sama dengan 2, namanya subkulit D. Kemudian L sama dengan 3 untuk subkulit F. Selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik, menunjukkan adanya satu atau beberapa tingkatan energi di dalam subkulit. Nah, yang pertama tadi ada kulit. Nah, di dalam kulit ada subkulit. Nah, di dalam subkulit terdapat ruangan-ruangan atau tingkatan-tingkatan energi. Nah, untuk L sama dengan 0, dia hanya memiliki satu orbital. Nah, itu orbital S, dia memiliki satu ruangan. Kemudian untuk subkulit P, dia memiliki 3 orbital, yaitu dengan harga M sama dengan -1, 0, dan +1. Kemudian untuk subkulit D, dia ada 5 orbital, yaitu -2, -1, 0, 1, dan 2. Kemudian untuk subkulit F ada 7 orbital. Kemudian bilangan kuantum yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Ini menunjukkan arah putaran elektron, apakah dia berputar searah jarum jam atau berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ditunjukkan dengan bilangan plus setengah atau min setengah. Kemudian keempat dari bilangan kuantum tersebut digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron suatu atom. Nah, bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron? Yang pertama, kita harus menggunakan prinsip Aufbau, yaitu elektron mulai mengisi orbital dengan tingkat energi terendah dan seterusnya. Jadi energi yang diisi yaitu dari mulai yang terendah. Nah, energi yang terendah adalah energi pada kulit pertama, yang pertama yaitu subkulit K. Di dalam K hanya ada satu subkulit, yaitu subkulit S. Nah, 1S. Nah, di dalam 1S ada subkulit, kemudian magnetiknya juga 1, L-nya 1, kemudian di situ dia bisa terisi 2 elektron saja. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah kulit nomor 2 dengan subkulit 2S. Nah, 2S ini bisa diisi 2 elektron juga. Kemudian subkulit P. Subkulit P dia bisa diisi 6 elektron karena ada 3 ruangan. Kemudian selanjutnya ke 3S, lanjut ke 3P, kemudian ke 4S. Setelah 4S kembali ke 3D, kemudian 3D ke 4P sesuai dengan anak panah tersebut. Nah, contoh untuk atom H, dia memiliki 1 elektron, maka konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Karena elektronnya 1, dia menempati kulit pertama. Kemudian atom C, dia memiliki 6 elektron, maka yang bisa diisi adalah 1s. Nah, 1s ini subkulit S bisa diisi 2 elektron. Selanjutnya mengisi 2s. 2s juga 2 elektron. Kemudian selanjutnya ke 2P. Nah, 2P ini bisa diisi 6 elektron, akan tetapi yang tersisa cuma 2 elektron. Jadi hanya ada 2 elektron di 2P. Kemudian untuk atom K, dia ada 19 elektron, maka konfigurasinya 1s2, 2s2, kemudian 2p6. Karena P-nya bisa diisi 6, kemudian 3s2, 3p6, dan terakhir 4s1. Nah, itu diisi sesuai dengan tingkatan energinya, mulai dari yang terendah dulu, terendah yang paling atas yaitu 1s, kemudian turun ke bawah 2s, kemudian setelah 2s ke 2p. Nah, sesuai dengan anak panahnya. Kemudian untuk menentukan konfigurasi elektron ada yang namanya larangan eksklusif Pauli, yaitu tidak mungkin di dalam atom terdapat 2 elektron dengan keempat bilangan kuantum yang sama.
Hal ini berarti bahwa bila ada dua elektron yang memiliki bilangan kuantum utama azimut dan magnetik yang sama, maka harus ada yang berbeda. Maka bilangan spinnya harus berbeda, yaitu plus setengah atau minus setengah. Selanjutnya, untuk menentukan konfigurasi elektron, maka harus memenuhi aturan Hahn, yaitu cara pengisian elektron di dalam orbital pada suatu subkulit, bahwa elektron tidak akan membentuk pasangan-pasangan sampai semua subkulit penuh terisi elektron. Berikut contoh pengisian konfigurasi elektron untuk atom karbon. Nah, atom karbon ini dia memiliki nomor atom 6, sehingga konfigurasi elektron yang sebelumnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Nah, itu sudah pas 6. Dengan subkulitnya, yaitu 1s2 ada 2 elektron di subkulit S, kemudian 2 elektron di subkulit S2s, kemudian ada 2 elektron di subkulit 2p. Akan tetapi di subkulit P ada orbital yang belum terisi elektron. Nah, berdasarkan prinsip Hahn, maka elektron pada 2s harus dipindah ke subkulit P sehingga semuanya terisi elektron. Semua orbital terisi elektron. Dengan demikian, konfigurasi elektron yang benar adalah 1s2, 2s1, 2p3. Nah, jadi semua orbital terisi elektron meskipun ada beberapa yang tidak berpasangan. Nah, yang tidak berpasangan ini dia bisa diisi elektron-elektron dari atom yang lain atau dari unsur yang lain, sehingga ada senyawa CH4 atau etana. Kemudian itu atom karbon berikatan dengan 4 atom hidrogen. Kemudian bisa juga CCl4. Nah, CCl4 itu adalah karbon berikatan dengan 4 atom klorin. Nah, begitu. Kemudian ini adalah contoh tabel periodik yang lengkap ya. Kalian sudah punya juga sendiri di rumah. Kemudian untuk pertemuan kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk latihan. Seperti biasa tugasnya individu, ditulis tangan saja. Kemudian nanti setelah selesai mungkin minggu depan akan dikumpulkan di e-learning. Semoga webnya sudah siap. Demikian kuliah dari Ibu, kuliah kimia dasar. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.